Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan hidup kita agar ibadah kita malam hari ini itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan atas kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau, untuk kami dapat melayani Engkau Yesus. Sungguh kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, malam hari ini kami mau datang di hadapan Engkau Yesus. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa korban ucapan syukur kami ini Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Bila Tuhan Kau lihat setiap hati kami Bapa, Kau selidiki setiap hati kami Tuhan. Jika dapati hati kami kurang berkenan di hadapan Engkau, Kau layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu. Kau urapi kami semuanya Tuhan. Kau lawat setiap kami, Kau jamah hati kami Tuhan. Kami yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Biar Kau lawat setiap kami Bapa. Kau lawat kami secara pribadi Tuhan, lepas pribadi Bapa. Jamah hati kami Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu Bapa. Kami dapat merasakan hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami hendak memuji Engkau Tuhan. Kami hendak memuliakan nama-Mu Yesus. Penuhkan hati kami dengan ucapan syukur sehingga kami dapat lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku
Sekali lagi katakan, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
hanya bagi Engkau dan hanya bagi Engkau Yesus pujian kami.
mau lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau Yesus. Hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami bisa beribadah, kami bisa melayani Engkau Yesus. Hanya anugerah-Mu saja Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami masih sehat, kami masih bisa memuji Engkau Yesus. Kaulah pengharapan kami Tuhan, Kaulah pertolongan kami Yesus. Kaulah segala sumber kehidupan kami Tuhan. Yalah Tuhan, penuhkan hati kami, mulut kami dengan pujian-pujian kepada Engkau Yesus. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Yesus. Inilah kami Tuhan, dengan apa adanya kami ini Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah melihat latar belakang kami, tapi Kau melihat kerinduan hati kami Yesus. Kami rindu Tuhan. Aku rindu malam hari ini berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Karena banyak waktu yang kami lewati Tuhan, dengan kesibukan-kesibukan kami, sehingga kami seringkali melupakan Engkau Tuhan. Aku rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu dengan segenap hatimu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Yesus Kaulah
katakan dengan imanmu. Segala pengharapanmu ku percaya, oh hanya kepada Engkau Yesus. Perlindunganku Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari dengan segenap hati katakan, mulutku Tuhan penuh dengan pujian ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
kami Yesus. Oh sumber kesembuhan kami Tuhan. Oh sumber pertolongan kami. Hanya Engkau Yesus yang tak pernah mengecewakan kami Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang selalu ada buat kami Tuhan. Yang setia Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh terima kasih Tuhan. Buat segala pertolongan-Mu. Buat segala kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim boleh berganti Tuhan. Hari boleh berganti hari. Tahun boleh berganti tahun Tuhan. Tapi kasih-Mu tak pernah tergantikan Tuhan. Kasih-Mu tetap abadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah berubah kasih-Mu Yesus. Takkan pernah berubah kesetiaan-Mu terhadap kami Tuhan. Orang-orang terdekat kami boleh berubah Tuhan. Mereka bisa mengecewakan kami. Mereka bahkan bisa meninggalkan kami Tuhan. Tapi Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh selalu menolong kami Tuhan. Selalu menolongku. Selalu menjagaku Tuhan. Apapun keadaanku, tetap selalu menjagaku Yesus. Terima kasih Tuhan. Simpakan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap musim akan selalu berganti. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Akan berubah sampai selama. Katakan dengan imanmu.
menyajikan pujian ini dengan segenap hati kita. Akan selalu amin. Kasih Tuhan tetap Takkan pernah berubah. Amin Tuhan. Ku tetap percaya. Mari katakan dengan imanmu. Ku yakin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Dalam Tuhan pelihara dengan kasih. Mari katakan dengan imanmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan. Tuhan Yesus. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sekali lagi lebih sungguh lagi katakan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau selalu menjagaku, Engkau selalu melindungiku. Sehelai rambutku ini tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kalau melihat keadaan ini, betapa kami ini Tuhan sangat Engkau perhatikan. Betapa kami ini Tuhan menjadi biji mata-Mu.
Sesungguhnya siapakah kami ini Tuhan? Engkau begitu luar biasa. Meninggikan kami, memuliakan kami, menebus kami Tuhan. Bahkan Engkau sedang memperhatikan kami untuk terus membawa kami menjadi anak-anak-Mu, nanti hidup bersama dengan Engkau. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, marilah Engkau berfirman kepada kami pada malam ini Tuhan. Tunjukkan siapa kami sesungguhnya Tuhan, yang begitu Engkau hargakan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami rindu Engkau berbicara tentang siapa kami ini sesungguhnya Bapa. Sehingga Engkau begitu mengasihi kami dan memperhatikan kami. Sebab itu Tuhan, berikan pencerahan kepada kami. Sehingga apa yang kami dengar lewat firman-Mu menjadi sesuatu yang membukakan pikiran kami. Sehingga kami tidak sembrono Tuhan dalam hidup ini. Kalau kami tahu siapakah kami ini sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi kami sekalian yang ada di gereja. Dan juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya pencerahan yang dari Allah turun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Sebab kami rindu untuk mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Diam dulu. Kita akan angkat satu pujian dulu ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ya. Setiamu yang kurasakan. Ya. Puji G mungkin ya. Kasih setiamu yang kurasakan ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan-Mu yang aku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau.
Haleluya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat kita beribadah dalam acara Worship Night. Ya. Saudara, malam ini pujian terakhir itu menyatakan kepada kita sebuah pertanyaan. Siapakah aku ini, ya Tuhan? Nah, saudara, pertanyaan pujian ini menjadi judul dari tema firman Allah yang akan kita selidiki bersama. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya, haleluya. Saudara, seringkali kita ini tidak menyadari tentang siapakah kita ini sesungguhnya. Ya. Sehingga kita ini banyak melakukan hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan, kita kerjakan. Ya. Karena kita tidak mengerti siapakah kita ini sesungguhnya. Ya. Taunya kita ini dilahirkan dari keluarga ini. Ya. Ada yang dilahirkan dari keluarga yang cukup, ada yang sederhana, bahkan ada yang lebih dari cukup, saudara ya. Ya. Malam ini saya akan ajak saudara melihat sampai bagian yang mendasar. Ya. Saudara, setiap kali ketika kita mendengar kata debu, ya, kata abu, apakah asosiasi pengertian atau pemahaman kita? Apakah yang sedang kita pikirkan lewat kata debu, abu ini, saudara ya? Ini ya. Saya tentu ini ada bermacam-macam, saudara ya. Ya. Ada bermacam-macam pemikiran tentang debu ini, saudara ya. Kalau saya boleh katakan, itu debu itu adalah kecil, ya, sangat kecil, dia ringan, mudah untuk dipinggirkan, sapu begini saudara ya, mudah untuk diterbangkan, dan debu ini rapuh. Yang kedua, saudara, debu juga dekat dengan barang-barang yang sudah tidak terawat. Debu ini berdekatan bahkan berada di antara puing-puing reruntuhan. Ya, barang-barang yang sudah rusak di situ. Terkesan dengan dekat dengan sesuatu yang sudah lama. Sudah rusak. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, debu ini juga dekat dengan yang namanya sisa-sisa sesuatu yang sudah hancur. Ya. Dekat dengan yang namanya sesuatu yang sudah habis terbakar. Dan sisanya itu seperti debu dan abu. Ya, itu Bu ya. Jadi ada 3 macam yang dapat kita tunjukkan ya, dalam asosiasi kita memaknai tentang debu dan abu. Itulah rapuh, itulah rusak, itulah habis terbakar. Ya, ini. Di dalam kitab Kejadian pasal 2, ya, disebutkan di situ ada sebuah kejadian yang dikerjakan oleh Allah, dibuat oleh Allah yang namanya penciptaan. Nah, di dalam penciptaan itu, saudara, itu kena mengena dengan debu tanah. Ya, kena mengena dengan tanah, itu debu tanah. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah Adamah. Jadi Adam itu dibuat, ya, dibentuk, dibuat dari adamah, dari tanah. Ya, saudara. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, manusia itu
Ya. Lekat dengan yang namanya sifat-sifat debu. Ya. Jadi sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia itu begitu melekat dengan sifat-sifat debu. Ya, sifat-sifat debu. Sesungguhnya ciri-ciri debu itu ada pada kita. Ya, ada pada kita. Ya. Bagaimana tidak, saudara ya? Pertama, kita ini pada dasarnya memang ringkih. Ya. Ringkih, rapuh, mudah sakit, mudah oleng, mudah goyah, mudah goncang. Bahkan kita ini lemah. Itu rapuh, saudara. Ya, ini. Entah itu lemah dihajar oleh kesukaran-kesukaran hidup, dihajar oleh persoalan-persoalan yang menerpa kehidupan kita. Entah kita dihajar oleh serbuan kritik atau cercaan yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Atau kita sedang dihajar oleh usia yang semakin menggerogoti dan penyakit usia semakin banyak dan penyakit yang semakin menggerogoti kita. Kita ini sifat pertama rapuh. Ya. Rapuh. Manusia itu rapuh. Ya. Lalu yang kedua, kita ini pada dasarnya juga gampang rusak. Ya. Gampang rusak, gampang aus. Ya, kalau alat begitu, kalau gesekan jadi aus, saudara ya. Berubah, tidak lagi seperti bentuk dan yang aslinya, yang semula. Ya. Coba kita lihat, saudara. Tambah lama kita ini tambah, kalau mungkin masih muda gitu, masih tampak ganteng, masih tampak cantik. Kalau tambah tua, tambah rusak, saudara. Tambah tidak ketok bentuk, saudara ya. Ya, ini. Tambah semakin mengerikan, tambah tua, tambah semakin mengerikan, saudara. Ya ini. Nah, kita ini semakin lama, semakin aus, semakin berubah daripada yang semula. Ya. Badan kita ini bisa rusak. Ya. Kalau mungkin dulu itu kita ini badan kita kekar, lalu pasang tato, saudara. Tato hebat. Kalau sudah umur tua gitu, tidak kekar lagi, tatonya kayak welek, saudara, keriput-keriput. Nah ini. Jadi badan kita bisa rusak. Suasana hati kita bisa kacau. Ada sedikit sentilan, ada sedikit berita, ada sedikit sesuatu mungkin yang menerpa hati kita, saudara. Kita ini, hati kita ini bisa kacau, saudara. Bisa kacau. Ya. Daya juang kita ini bisa merosot. Kalau dulu kita ini semangat. Semangat udan. Ya, biar hujan, biar angin. Datang melayani. Datang kebaktian. Setia. Tapi lama-kelamaan kita ini mulai digerogoti tubuh yang lemah. Lalu kita mulai membela diri kita. Kita ini kan sudah tua ya Om ya. Kita ngurangi Om. Kalau enggak ngurangi peyok kabeh Om. Gitu ya. Ini. Jadi kita ini kadar juang kita ini bisa merosot. Bahkan hubungan kita ini bisa retak. Satu dengan yang lain. Artinya kita ini gampang rusak. Tadi kan ada 3, saudara. Yang pertama itu adalah rapuh. Yang kedua gampang rusak. Dan yang ketiga itu adalah kita bisa habis. Debu itu bisa
Karena sisa-sisa habis terbakar itu debu. Ya. Pada dasarnya kita juga bisa habis. Seberapa banyak pun yang kita miliki itu tidak akan pernah abadi. Seberapapun tenaga kita bisa habis, semangat kita bisa habis, bahkan nafas kita bisa habis. Raga pun kita bisa habis dan sisanya itu seperti debu. Yang dari debu akan kembali kepada debu. Itu biasanya muncul diucapkan pada waktu pemakaman. Dari debu kembali kepada debu. Ya, begitulah debu yang bernama manusia. Itu debu yang bernama manusia. Itu. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa? Ya, untuk apa ya ini ada? Ya. Untuk apa ya ini ada, saudara ya? Ya. Untuk apa ia ada? Untuk apa debu ini diberi nafas hidup? Ya, untuk apa sesungguhnya? Ini. Ya. Saudara, saya akan kembali dulu kepada unsur debu itu, saudara. Untuk menjelaskan untuk apa kita ini ada, untuk apa kita diberi nafas hidup. Ya. Jadi kita kembali pada unsur debu tadi. Di samping kerapuhannya, potensial kerusakannya, dan ujung jalannya itu pada ketiadaan, pada habis. Ya. Pertanyaannya, adakah manfaat dari debu itu dalam kehidupan kita? Apakah ada manfaatnya debu itu dalam kehidupan kita? Nah, saya kira masih ada manfaatnya debu itu. Asalkan debu itu tidak berdiri sendiri. Asalkan ia bersama dengan manusia atau bersama dengan Tuhan atau bersama dengan yang lain. Ya, ini. Jadi apakah manfaat debu dalam kehidupan kita? Apakah ada manfaatnya? Masih ada. Ya. Di tangan seorang manusia yang kreatif, ya, debu itu dapat dituangkan dapat ditunjukkan secara simbolis dan secara fungsinya masih berguna. Ya. Debu ternyata masih berguna, bukan tidak berguna. Ya. Debu masih memberikan manfaat. Secara simbolis, saudara ya, debu ini berguna dalam kehidupan peribadahan manusia. Ya. Debu masih berguna ya dalam peribadahan manusia, dalam ibadahnya kepada Tuhan. Ini ditunjukkan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu. Ya. Kalau orang-orang Israel mengekspresikan kedukaan, mengekspresikan sebuah keprihatinan, ya, ya, mengekspresikan sebuah kedukaan atau sebuah hati yang prihatin. Ya. Seperti ketika Yunus disuruh ke Niniwe, ya, ke Niniwe, lalu diberitakan Niniwe segera akan mengalami malapetaka jika tidak bertobat. Nah, di situ ada sesuatu yang dikerjakan oleh
Raja Niniwe dan orang-orang di sana. Ya. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa debu itu masih berguna ya pada peribadatan manusia. Contohnya itu di Israel, saudara ya. Ini. Ya. Contohnya di Israel. Ya. Jadi kalau orang Israel mengekspresikan kedukaan keprihatinannya dalam melakukan ritual puasa, dia menumpuk debu di atas kepala. Sebagai apa, saudara? Sebagai tanda keprihatinan kepada Allah. Orang-orang Ninive yang dipelopori oleh rajanya waktu itu, saudara ya. Selain mereka semua berpuasa, mereka juga menunggu debu di atas kepalanya. Sebagai bentuk rasa prihatin, bertobat karena sebuah malapetaka bisa terjadi kalau mereka ini tidak meresponi apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus, saudara ya. Itu. Jadi secara simbolis seperti itu. Nah, orang-orang Kristen pada masa kini ya mewarisi suatu tradisi itu. Ya, tradisi itu. Tetapi tidak membubuhkan debu di atas kepala. Tetapi membubuhkan debu itu di dahinya biasanya. Ya, di dahinya mengoleskannya dalam bentuk salib sebagai pertanda mulainya pekan Prapaskah pada Rabu Abu. Biasanya itu orang-orang Katolik dan juga sebagian orang Protestan. Nah, ini saya. Jadi secara simbolis debu itu ya hadir dalam dunia ibadah dan ini begitu penting. Mengapa? Saya katakan. Sebab debu ini menjadi pengingat betapa rapuhnya manusia, betapa rusaknya manusia, dan betapa fananya manusia itu. Ditunjukkan dengan debu. Ini saya. Jadi kita ini ya, kita ini hidup ya semata-mata karena kita diberi kehidupan oleh Allah. Nah, kita ini dapat hidup dan kita hidup karena kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kita lihat. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Allah. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sesungguhnya hidup kita ini adalah pemberian Allah. Pemberian Tuhan ketika ia menghembuskan nafasnya sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya. Saudara, kalau tadi disebutkan bahwa manusia itu seperti debu yang rapuh dan rusak. Nah, saudara, kerusakan itu pun ya, ketika di dalam Yesus ya, diperbaharui dari ke hari lewat makanan dan istirahat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Diperbaharui. Ini. Nah, saudara akan lihat lebih lagi. Debu tadi dikatakan adalah pengingat secara simbolis. Ya, ini begitu penting. Ya, pengingat bahwa kehidupan manusia itu adalah
karena anugerah. Kehidupan manusia itu karena kasih karunia belaka. Ya, itu datangnya dari Tuhan. Ya, datangnya dari Tuhan. Hidup itu benar-benar dari Allah. Hidup yang dari Allah itu kudus dan berharga. Layak untuk dijalani dengan bijaksana. Hidup ini layak untuk dijalani dengan bijaksana. Bahkan pantas untuk diperjuangkan semaksimal mungkin. Ya. Kita bisa mengerti hari-hari ini ketika kita menjadi kehidupan yang menerima anugerah Allah dan diselamatkan. Hidup kita menjadi begitu penting. Jadi kita ini harus kita kerjakan itu dan kita hargai. Layak kita jalani. Ini. Bahkan patut diperjuangkan itu semaksimal mungkin. Banyak orang-orang itu tidak memperjuangkan hidupnya. Hidup ini kan pemberian Allah. Tapi seringkali mereka tidak memperjuangkan hidupnya. Artinya memperjuangkan hidup. Hidup yang di dalamnya ada sesuatu yang Allah siapkan. Itu diperjuangkan. Tidak hanya kita leha-leha di rumah, duduk di rumah. Tidak. Patut kita bersusah-susah. Dikatakan satu peribahasa. Mengatakan gimana? Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang belajar itu kepingin pandai. Orang belajar kepingin lulus. Kalau kita belajar kehidupan, supaya kita bisa lulus dalam kehidupan ini. Dan kita mendapatkan penghargaan dari Allah. Hidup ini pemberian Allah yang kudus, berharga, layak dijalani dengan bijaksana, bahkan patut diperjuangkan dengan maksimal. Bahkan layak untuk disyukuri hidup ini. Untuk dirayakan. Dan dimaknai dengan keluhuran. Ini saudara. Jadi hidup ini pemberian Tuhan. Dia tiupkan napas hidup kepada debu tanah itu. Kita sesungguhnya tidak ada artinya apa-apa. Kita rapuh. Kita bisa gampang rusak. Dan kita bisa habis darahnya. Tetapi debu masih berguna. Ini tadi secara simbolis. Tapi secara fungsional, secara fungsinya, debu juga bermanfaat. Almarhum ayah saya, papa saya ini suka barang-barang antik. Dia punya patung-patungan, dia punya apa dari Kuningan, dari apa gitu. Dia punya. Dulu sebelum percaya Tuhan dia punya banyak ada patung-patung gitu di lemarinya gitu. Nah, satu saat dia juga membersihkan itu. Lah membersihkannya itu kalau zaman sekarang kan pakai semprotan ya. Pakai apa gitu ya. Ya, semprotan digosok. Dulu enggak, pakai abu. Pakai abu digosok gitu. Sampai mengkilap. Jadi debu masih ada fungsinya. Ini. Lah, pada zaman dulu ya. Debu ini juga penting sebagai bahan sabun. Jadi kalau orang mau membuat sabun, ya pada zaman dulu itu debu ini dicampur dengan minyak zaitun, dicampur. Nah itu bisa digunakan untuk sabun. Nah, jadi fungsinya debu itu masih ada. Ini ya. Jadi abu yang lekat dengan asosiasi tentang yang kotor
tetapi ternyata dibuat sebagai alat pembersih. Ini kan luar biasa, saya. Ya. Ini, begitulah sebenarnya debu itu, saudara ya, yang bernama manusia ini. Kalau kita ini berada di dalam tangan Sang Pencipta, ya, sangat berguna hidup kita, saudara ya. Ya, ini. Tetapi saya katakan tadi, kalau debu ini berdiri sendiri, maka debu tidak ada gunanya. Ya. Kalau debu ini berdiri sendiri, debu justru menjadikan benar-benar tidak bermanfaat, bahkan menjadi kotoran. Ya. Oleh sebab itu, kita ini debu. Ya. Kita ini debu. Jangan sampai kita ini berpotensi untuk mengotori. Kalau kehidupan kita tidak ada Tuhan, kalau kehidupan kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kehidupan kita ini berpotensi untuk mengotori yang lain. Meskipun kita ini di gereja, tetapi kalau tidak ada Tuhan yang ada di dalam dan merubah hidup kita, kita tidak bedanya dengan debu atau manusia biasa yang seringkali membuat onar. Yang seringkali membuat masalah. Yang saya gambarkan kemarin, manusia yang tidak baik. Manusia yang tidak baik itu bukan sahabat Allah. Ya. Awalnya kita memang tidak baik. Seperti Zakeus tidak baik awalnya. Tetapi ketika dia dijumpai oleh Tuhan dan Tuhan diterima masuk ke dalam rumahnya, maka Zakeus dirubah menjadi orang baik. Debu kalau sendiri itu tidak ada fungsinya. Itu mengotori, membuat masalah. Ini tidak bermanfaat. Ini. Tapi bila diletakkan di tangan penjunan, di tangan Tuhan, ya, ia akan membuat banyak hal, bahkan menjadi kemuliaannya. Menjadi alat, menjadi saluran berkat. Dimanapun berada. Mungkin di komunitas kita. Atau di mana. Mari, saudara ya. Dari penjelasan yang saya bawakan dari depan, kita mengerti. Sesungguhnya kita ini debu yang tidak ada gunanya sebetulnya. Kalau kita berdiri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan menawarkan. Ya, aku hadir di dunia ini. Ya, aku hadir di dunia ini. Ya, untuk kembali tinggal di dalam kehidupanmu. Supaya engkau berfungsi dengan baik. Supaya engkau bisa berguna. Sebab debu memang tidak berguna. Tapi dengan hadirnya Tuhan. Membuka diri untuk Tuhan. Maka kita menjadi berguna. Ini. Berguna untuk peribadahan ini kena mengena dengan keselamatan. Ya. Kedua berguna secara fungsional untuk membersihkan ini adalah ketika Tuhan kita hadirkan, dia mulai mengontrol hidup kita, membersihkan hidup kita, dia mati buat kita. Dan kita menjadi kehidupan yang berfungsi dengan baik. Mari. Dengan ini kita bisa mengerti. Kalau pujian tadi mengatakan. Siapakah aku ini Tuhan? Sesungguhnya.
Kalau kita menyadari sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Kita ini rapuh. Kita ini rusak. Kita ini merupakan habis. Merupakan sisa-sisa. Tetapi ketika Tuhan kita hadirkan dalam hidup kita, kita masih memiliki fungsi. Bahkan dikatakan menjadi biji matanya Allah. Menjadi sahabat Allah dan menjadi teman sekerja Allah. Untuk melayani pekerjaannya yang luar biasa. Bukankah ini luar biasa, saudara? Ini luar biasa. Mari kita tangkap inti dari pembicaraan firman Allah malam hari ini. Ketika kami membiarkan diri ini sendiri, membiarkan diri kita jauh dari Allah, sesungguhnya engkau tidak akan berfungsi apa-apa. Ini seperti perumpamaan pohon anggur dan carang-carangnya. Kalau carang ranting itu melekat pada pokok anggurnya, dia bisa berbuah. Tapi ketika ia tidak melekat pada pokok anggurnya, dia akan dibuang. Mari kita belajar hari-hari ini untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Memang sakit mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tapi saudara jangan iri. Jangan iri hati. Ya. Seperti apa yang saya sampaikan firman Tuhan kemarin. Ya, kita harus mengerti. Kita tidak boleh iri dengan orang-orang fasik. Orang fasik itu gemuk-gemuk, sehat. Tak pernah sakit. Ya toh? Kita sakit juga, kena tulah juga. Seperti apa? Sepertinya kalau kita salah diajar oleh Tuhan. Kok itu enak orang fasik? Kita cemburu dengan orang fasik. Seperti Salomo mengatakan begitu. Tapi dia katakan, aku hampir terpeleset. Kata Salomo. Hampir aku memiliki pengertian sama dengan mereka. Kalau kita membaca seterusnya itu di kitab Amsal Salomo itu. Di pasal yang ke-73. Seterusnya ke bawah. Kita bisa melihat. Sesungguhnya orang fasik itu akan binasa. Tetapi kehidupan kita yang melekat kepada Allah akan tetap berfungsi, akan tetap dijaga, akan tetap dipelihara oleh Allah menjadi biji matanya Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kalau kita memang cuma debu, jadilah debu yang berada di dalam tangannya Tuhan. Yang senantiasa ada melekat dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan sederhana ini akan membantu kita untuk melihat dengan jelas siapa kita ini. Sehingga kita tidak semena-mena, tidak sembrono dengan Allah, dengan siapapun kita, tapi menjaga kehidupan kita. Karena Allah itu tetap ada bersama dengan kita. Kalau kita mau berfungsi. Saya akan undang singer, leader, ya. Bisa tambah lagi satu kursi di sini. Untuk menyelesaikan, saya ajak nyanyi. Pemain musik, ya. Haleluya. Saya akan ajak Anda untuk menaikkan sepujian. Siapakah kami manusia? Ya. Kunci G, ya. Haleluya. Di awal tadi manusia begitu
dikasih oleh Tuhan. Dan kita tanya, siapakah kami? Ya. Dan kami telah dijelaskan siapa manusia itu. Ya. Ini. Siapa kami? Manusia, ya Tuhan. Hingga Engkau selalu memperhatikan. Ya siapakah manusia yang hina? Hingga Engkau sedia melawatinya. Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatian. Dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman. Bait kedua. Siapakah manusia ya Tuhan? Hingga Engkau bersedia memuliakan. Oh betapa, besar kemurahan, dilimpahkan bagi kami manusia. Tuhanku ingin, Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatian dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Bait ketiga. Amat besar rencana-Mu Tuhan, bagi yang bersedia diri ciptakan
pribadiku. Lewat pemeliharaan firman-Mu dinyatakan dalam pribadiku. Dinyatakan dalam pribadiku. Lewat pemeliharaan haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, debu yang bernama manusia. Kami rapuh Tuhan, kami rusak, bahkan kami ini habis Tuhan. Tidak ada artinya apa-apa kalau kami menjadi kehidupan yang diperhatikan oleh Allah. Sungguh ini sebuah anugerah yang besar, kasih karunia yang melimpah. Apa artinya debu Tuhan? Ditiup angin, kami hilang. Kalau Kau tidak tebus kami akan hilang Tuhan. Musnah, tidak berarti apa-apa. Tidak ada artinya. Seperti orang-orang yang tidak percaya. Tapi sungguh kami merasakan betapa pemeliharaanmu Tuhan. Betapa pembelaanmu luar biasa. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh menempatkan kami seperti biji matamu Tuhan. Engkau menguduskan kami. Engkau menyucikan kami. Engkau melayakkan kami untuk satu tempat nantinya bersama-sama dengan Engkau. Dan kalau kami melihat hari-hari ini, kehidupan kami yang debu ini tidak mencerminkan pribadi Allah yang ada dalam hidup kami. Kami debu yang tidak berguna. Kami akan dibuang, kami akan dilemparkan, kami akan diterbangkan. Seperti sekam yang tidak ada artinya. Seperti ranting yang dipatahkan itu. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Meskipun debu, tapi kami berguna untuk peribadahan Tuhan. Ketika kami bersama dengan Engkau, ada hidupmu dalam hidupku Tuhan. Maka kami berkenan dipakai untuk bersama-sama melayani Engkau. Bahkan nantinya kami bersama-sama dengan Engkau memerintah atas suku-suku Israel Tuhan. Kami memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan Engkau. Hanya debu yang tidak sendiri, tapi terikat dengan Engkau sendiri Tuhan. Pribadimu,
Sebab itu Tuhan, malam hari ini Engkau melihat banyak bangku-bangku yang kosong. Mereka boleh meneliti, aku debu yang berguna atau debu yang tidak berguna. Sesungguhnya debu tidak ada gunanya jikalau tidak di tangan Allah. Debu tidak ada gunanya jika tidak di tangan manusia yang kreatif. Tapi Kamu mau Tuhan, hidup kami ini berguna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai kami, pelayan-pelayan-Mu. Engkau memakai kami, Tuhan, dalam pelayanan bersama dengan Engkau. Dan malam ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini, siap terus untuk melayani Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua. Membawa kami dalam kesukaan besar. Jangan kami dilemahkan Tuhan. Jangan kami digoyahkan. Jangan kami merasa tidak berguna. Tapi bersama dengan Engkau, itu semua dilalukan dan kami menjadi berguna. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dalam persekutuan ini. Mungkin mereka di rumah, mungkin mereka di jalan, atau mungkin mereka di mana. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, yang memerlukan bantuan doa, memerlukan Allah hadir dalam kehidupannya, kami anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang bersatu dengan Engkau, memohonkan kasih kemurahan untuk mereka yang sakit. Jika Engkau sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian yang sakit. Kami akan berdoa untuk saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Lihat tangan-tangan yang ditumpangkan pada bagian yang sakit. Engkau yang akan bekerja menolong anak-anak-Mu Tuhan. Fungsikan anak-anak-Mu. Fungsikan kami yang berdoa ini Tuhan. Untuk Engkau pakai. Seperti Engkau memakai orang-orang yang begitu luar biasa pada zaman-Mu Tuhan. Pada zaman hari-hari ini juga Engkau pakai luar biasa. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja. Kasih Allah dilimpahkan. Dan kesembuhan menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang ada persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, persoalan hidup nikah. Persoalan apapun yang saudara hadapi, tumpang tangan di dadamu. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kiranya kasih-Mu juga limpah atas anak-anak-Mu yang menumpang tangan di dada mereka. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan kelepasan, mereka membutuhkan jalan keluar. Dan demi nama Tuhan Yesus, kasih-Mu limpah atas mereka. Dan Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang pada malam hari ini mengadakan ibadah seperti kami saat ini. Kiranya kasih-Mu juga turun atas mereka. Berkat-Mu juga turun, kesembuhan juga turun, pertolongan juga turun atas mereka. Dan setiap anak-anak Tuhan dipulihkan. Setiap anak-anak Tuhan mengerti kedudukannya sebagai debu yang tidak berguna jika tidak bersama dengan Tuhan. Dan Engkau akan membuat berguna anak-anak-Mu Tuhan demi kemuliaan-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa kami, pembesar-pembesar di pusat, mulai Bapak Presiden, Wakil, bahkan kabinetnya, beserta dengan angkatan bersenjata,
yang mengamankan negeri ini, bahkan seluruh pimpinan mulai dari provinsi sampai kepada paling bawah RT dan RW. Kiranya kasih Allah turun dan Kau menjadikan bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan. Terlebih dulu pemimpinnya Tuhan yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa ini jadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang luar biasa, bangsa yang mengasihi Allah. Injil Tuhan dapat disebarkan di mana-mana. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini. Kiranya berkat-berkat yang Kau siapkan diturunkan atas kami. Saudara yang Kau kasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, turun dan tinggal dalam kehidupan kita. Mulai malam ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.